Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursina Alatif dengan NPM 6101121038. Saya dari program studi Sistem Informasi. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi singkat tentang penggunaan komputer di bidang pendidikan. Baik, sekarang manfaat komputer di bidang pendidikan. Yang pertama, akses informasi yang lebih luas. Kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan. Contohnya, seperti yang pertama, kecepatan akses. Komputer telah mengubah ini dengan menyediakan akses instan ke informasi yang kita butuhkan. Yang kedua, kecepatan dan efisiensi. Dalam dunia pendidikan, informasi dapat diakses dengan cepat dan efisien. Mesin pencari yang canggih dan antarmuka pengguna yang ramah memungkinkan para pelajar untuk mendapatkan jawaban atau informasi yang mereka cari dalam waktu singkat. Dan manfaat yang kedua, pembelajaran interaktif. Di dalam pembelajaran interaktif ini, baik antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, atau siswa dengan lingkungannya. Contoh yang pertama, games digital. Games digital merupakan salah satu bagian dari teknologi digital yang memiliki berbagai fungsi dan tujuan sesuai keinginan penggunanya. Dan yang kedua, PowerPoint. Salah satu manfaat utama dari PowerPoint ini sendiri dalam dunia pendidikan adalah kemampuannya untuk menyajikan informasi secara visual dan menarik. Yang ketiga, aplikasi komputer dalam pembelajaran. Yang pertama, MS Office. Di dalam MS Office terdapat beberapa aplikasi. Yang pertama, Word. Word digunakan sebagai penulisan dan laporan, pembuatan materi pembelajaran, membuat formulir, serta memungkinkan kolaborasi antar siswa melalui fitur komentar dan revisi. Microsoft Word menjadi alat yang sangat berguna dalam berbagai konteks, mulai dari pekerjaan kantor hingga pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, ada Excel. Excel dengan berbagai fitur dan manfaatnya. Excel menjadi alat yang sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan profesional dan pribadi, membantu pengguna dalam mengelola data, menganalisis informasi, dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, PowerPoint. PowerPoint menjadi alat yang sangat berguna dalam berbagai aspek presentasi dan komunikasi visual, membantu pengguna untuk menyampaikan pesan dengan jelas, memukau audiens, dan mencapai tujuan mereka. Yang kedua, software pembelajaran. Di dalam software pembelajaran sendiri terdapat beberapa aplikasi. Yang pertama, ada Packet Tracker. Packet Tracker memberikan alat yang kuat untuk pendidikan, pelatihan, dan pengujian konfigurasi jaringan, serta eksperimen untuk memahami konsep-konsep jaringan secara praktis. Yang kedua, ada MATLAB. MATLAB merupakan alat yang sangat kuat dan serbaguna untuk analisis, pemodelan, dan simulasi di berbagai bidang ilmu. Dan yang ketiga, ada Packet Tracker. Packet Tracker memberikan alat yang kuat untuk pendidikan, pelatihan, dan pengujian konfigurasi jaringan, serta eksperimen untuk memahami konsep-konsep jaringan secara praktis. Dan yang ketiga, terdapat program kreativitas. Dalam program kreativitas sendiri juga terdapat beberapa aplikasi. Jadi yang saya ambil di sini itu yang pertama, contoh aplikasi Capcut. Capcut adalah sebuah aplikasi pengeditan video yang populer, terutama di kalangan pengguna ponsel pintar. Dengan berbagai fitur dan kelebihannya, Capcut merupakan alat yang kuat dan mudah dipahami untuk pengeditan video di ponsel pintar. Yang kedua, ada aplikasi Canva. Jadi di sini aplikasi Canva itu adalah
desain grafis yang populer yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis desain grafis dengan mudah dan cepat, bahkan tanpa pengalaman desain sebelumnya. Dan yang keempat ada multimedia. Di dalam multimedia terdapat video pembelajaran. Video pembelajaran memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran siswa, memperluas akses pengetahuan, dan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran secara keseluruhan. Penggunaan video untuk menjelaskan materi pelajaran secara visual dan menarik yang bisa diakses oleh siswa kapan saja. Contoh yang pertama, animasi pembelajaran interaktif. Animasi pembelajaran interaktif memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan pengalaman yang menarik, interaktif, dan efektif bagi siswa. Dan yang kedua, ada simulasi. Simulasi merupakan alat yang sangat efektif dalam menyediakan pengalaman pembelajaran yang praktis, mendalam, dan relevan bagi siswa, serta mempromosikan pengembangan keterampilan yang kritis dalam konteks yang aman dan terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursina Alatif, NPM 6101121038. Saya dari program studi Sistem Informasi. Baik, jadi di sini saya akan memaparkan materi singkat tentang penggunaan komputer di bidang pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui di zaman sekarang ini, penggunaan komputer sangat berpengaruh di dalam proses pembelajaran kita. Dan juga di zaman sekarang, penggunaan komputer ini sangat memudahkan kita dalam pembelajaran, bahkan dapat memotivasi kita untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Tapi komputer juga dapat menjadikan kita seperti robot yang sangat mekanis, serta menjadikan siswa seperti makhluk asing yang kurang memiliki skill sosial. Yang terakhir ada tantangan dan solusi. Yang pertama, tantangan adalah situasi atau masalah yang menurut usaha, kreativitas, dan ketekunan untuk diatasi atau diselesaikan. Mereka bisa datang dalam berbagai bentuk dan tingkat kompleksitas. Tantangan bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Mereka mendorong kita untuk berpikir kritis, mengeksplorasi solusi alternatif, dan mengembangkan keterampilan baru. Yang kedua, ada keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil. Tantangan ini dapat menjadi penghambat dalam pengembangan daerah terpencil dan memerlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi mereka demi meningkatkan akses dan pemanfaatan teknologi di daerah tersebut. Yang berikut ada kesenjangan digital. Kesenjangan digital bukan hanya tentang memberikan akses ke teknologi, tetapi juga tentang memastikan bahwa orang memiliki keterampilan dan dukungan yang diperlukan untuk menggunakannya secara efektif. Dan yang berikut, kurangnya pelatihan guru. Untuk mengatasi keterbatasan ini, diperlukan upaya untuk memperluas infrastruktur teknologi, memberikan pelatihan dan pendidikan tentang penggunaan teknologi, serta mengembangkan solusi inovatif yang dapat meningkatkan akses teknologi di daerah terpencil. Dan yang kedua ada solusi. Solusi di sini yang pertama, program bantuan teknologi dapat memiliki berbagai solusi tergantung pada tujuan dan sasarannya, yaitu pendidikan teknologi, di mana pendidikan teknologi ini
menyediakan pelatihan dan kursus untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknologi pada siswa yang membutuhkan, baik secara online maupun offline. Dan yang berikut lagi ada pelatihan-pelatihan intensif. Ini solusi yang kedua, pelatihan-pelatihan intensif bagi guru dan masyarakat. Pelatihan intensif bagi guru dan masyarakat adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknologi di masyarakat. Salah satu contoh yang saya ambil di sini yaitu pelatihan berkelanjutan. Di dalam pelatihan berkelanjutan menyediakan program pelatihan berkelanjutan yang memungkinkan guru dan masyarakat untuk terus meningkatkan keterampilan mereka seiring perkembangan teknologi yang terus berubah. Baik, mungkin itu saja paparan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukur dofu-dofu.